Halo guys, perkenalkan nama saya Anugrah. Ulang-ulang. Halo guys, perkenalkan nama saya Anugrah Febriani. Bisa dipanggil Anugrah, bisa dipanggil Lala, bisa dipanggil Aan. Nah, hari ini saya ingin berbicara atau membahas sedikit saja mengenai pendidikan, terutama pendidikan moral sih dan akhlak. Nah, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi mendengar kata pendidikan. Nah, pendidikan itu mungkin bukan hanya saja terdengar di telinga ataupun kuping, sama aja sih sebenarnya. Ya gitulah pokoknya, telinga dan pendengaran mahasiswa atau siswa juga. Tapi orang lain pun juga mendengar, cuman paling dominan dan paling sering didengar itu di kalangan mahasiswa dan siswa. Nah, tapi mungkin saya pernah tahu dan pernah melihat ada satu orang yang mungkin terbilang sangat anti sekali namanya pendidikan. Nah, dia sama juga seperti kita, dia seorang mahasiswa semester 2. Nah, mungkin kalau teman-teman pengen tahu ciri-cirinya mungkin saya bisa kasih tahu. Tapi kalian langsung tebak ya siapa orangnya, langsung bilang mungkin kalau bisa. Jadi dia laki-laki, dia seorang laki-laki. Dia sama seperti kita, dia seorang mahasiswa yang seperti saya sudah bilang tadi sebelumnya. Dan dia mungkin kalau sekarang dia adalah pemegang kekuasaan tertinggi di Teritik. Nah, itu orangnya sudah. Nah, kalian bisa tebak, bisa tebut juga orangnya siapa, ya itulah pokoknya. Nah, oke. Jadi ngomong-ngomong masalah pendidikan, terutama pendidikan moral dan akhlak, mungkin di zaman sekarang banyak sekali ya anak-anak remaja mungkin kayak sangat kurang sekali lah akhlaknya, kalau mau dibilang akhlaknya, moralnya. Mungkin kita bisa lihat dari cara berbicaranya, mungkin cara berperilaku mungkin terhadap orang yang lebih tua, terus cara berpakaian sih yang paling sangat sering saya lihat itu adalah cara berpakaian dan berperilaku. Nah, sebenarnya bukan hanya remaja saja sih, tapi saya pun juga mengakui hal yang sama juga terjadi pada diri saya. Citra, jadi kamu nggak usah, jadi Anda tidak perlu tertawa ya di sana, karena Anda pun sama, dan Raka pun juga biasa banyak ketawa, sama sebenarnya. Nah, oke, next. Mungkin di zaman sekarang itu yang terkenal tuh adalah aplikasi TikTok. Mungkin kita bisa banyak ya melihat tingkah-tingkah laku para umat-umat atau manusia-manusia plus 62 yang memang kalau mau dibilang sangat random sekali, terutama anak remaja. Nah, baru-baru ini saya melihat itu di FYP saya lewat itu seorang gadis ya. Ini mungkin kita lihat dari cara berpakaiannya saja ya, cara berpakaian. Nah, cara berpakaiannya seperti kayak mengenakan jilbab. Dia mungkin kalau dibilang umurnya terbilang lebih muda daripada saya. Dia mengenakan jilbab atau berhijab, tapi celananya selutut. Nah, itu saya nggak ngerti sih konsepnya seperti apa. Itu loh yang cuaks yang dia tuh merendahkan orang seolah-olah dirinya sempurna, padahal kalau mau dibilang saya pun nggak bisa berkomentar ya mengenai dia tuh. Tapi ya mungkin kalau di aplikasi mungkin itu sekedar hiburan, tapi mungkin banyak juga yang meng-head komen dia juga. Tapi
Tapi sebenarnya saya miris dan kasihan sih melihat anak-anak seperti itu. Lagi dia sepertinya saya lihat dia tuh masih SMP bener. Nah terus ada juga saya sering lihat banget perempuan, bukan perempuan, yang berjilbab tapi rambutnya sengaja dikeluarin, jadi kayak disengajain kasih keluarin sini, terus dikasih gini berponi. Mungkin teman-teman sering lihat lah, saya nggak perlu sebut merek, nggak perlu, mungkin sering terlihat sekali mengenakan jilbab dan rambutnya pun sengaja dikasih pirang. Dan itu mungkin setiap saya melihat itu, saya terpintas di pikiran saya itu adalah Marsha and the Bear, tapi Marsha yang kekurangan beruang. Bayangin. Tapi mungkin saya ingin menawarkan kepada Yusuf sih, siapa tahu Yusuf mau jadi beruang ya untuk perempuan-perempuan seperti itu. Karena kan Yusuf kan penyuka perempuan ya. Ingat sup, kasus istighfar. Terus itu ada juga mungkin perempuan-perempuan ya, sebenarnya nggak perempuan aja sih, laki-laki pun juga ada yang random aneh-aneh tuh banyak banget. Cuman laki-laki mungkin lebih ke perilaku. Nah contohnya seperti teman saya dulu saya punya teman, dia 4 orang tuh, teman saya laki-laki semua. Kan memang saya dulu terbilang seperti ya tomboy, kalian tahu tomboy kan ya, kayak gitu lah. Nah terbilang sangat tomboy. Nah temen saya tuh ada 4. Nah, saya nggak mau sebutin namanya, tapi saya akan apa ya namanya, akan mengganti namanya lah. Nah mungkin saya akan menginisialkan saja nama-namanya. Jadi sebut saja dia 4 orang ini teman saya. Yang pertama Baco, yang kedua Siwi, yang ketiga itu Udin, mungkin bukan Udin kucingnya Mia loh ya. Terus yang terakhir itu Baco. Nah emang Baco tadi sudah sebut ya pokoknya itulah. Nah dari di berempat, mereka ini lagi sholat maghrib di masjid samping rumah saya. Mungkin kalian kenapa sih saya Aan bisa tahu? Kan saya itu berteman dong, otomatis mereka cerita dan saya tahu dong. Nah next mereka pergi sholat maghrib. Nah biasa kan kalau sholat yang laki-laki tuh yang di bagian depan tuh bapak-bapak ya, atau mau dibilang orang yang lebih tua mungkin. Nah di belakangnya baru teman-teman saya. Kan sholat maghrib tidak begitu rame ya mungkin di daerah saya. Nah jadi tuh pas ruku, nah di depan orang tua ini adalah tembok yang sudah dilapisi oleh keramik mahal yang kinclong, yang siap menampung kepala bapak yang bakalan ya kalau mau dibilang bakalan dikerjain sama teman saya. Sungguh gak bermoral kan, bener-bener gak bermoral kan, bener-bener gak ada akhlaknya kan. Nah itu tuh pas ruku gak sengaja teman saya ini mainan pas sholat. Teman saya gak sengaja langsung nyenggol bapak-bapak ya, kalau mau dibilang sudah kakek-kakek ya. Pas ruku, kasian banget pokoknya. Pas ruku, mohon maaf sebelumnya, pantatnya tuh didorong, jadi otomatis dia bapak tersebut terhantuk ya di dinding. Nah dan mereka pun saking takutnya, mungkin panik, tapi mereka nggak mau, tidak ada rasa kasihan atau rasa bersalah, mereka pun lari langsung. Dan sholat maghrib pun belum selesai, mereka lari ke kandang bebek dan alhasil
teman saya pun katanya kepleset dan badannya tuh terkena tai bebek ya. Jadi itu mungkin ketulahan kali ya, mungkin kalau orang saya yang sekarang bilang ketulahan. Jadi ya gitu, jadi mungkin kita bisa ambil gambaran tidak hanya perempuan saja tapi laki-laki pun juga, tapi mungkin laki-laki terlihat di tingkah lakunya. Jadi itu bapak-bapak tersebut sampai benjol ya guys, bayangin sampai benjol. Itu antara kasihan dan ya mungkin anak-anak zaman sekarang pasti ketawa kan kalau lihat tingkah laku atau kejadian kayak gitu. Betul, itu berdosa banget ya Allah, pokoknya benar-benar kasihan banget bapaknya. Terus itu mungkin kita melihat kesimpulannya saja, anak-anak remaja sekarang tuh benar-benar harus kalau dibilang sangat perlu sekali mengenai pendidikan moral. Soalnya kalau nggak ada pendidikan moral, pendidikan akhlak, anak-anak benar-benar nggak ada akhlak, nggak bisa berpikir mana yang baik, mana yang gayanya saya ngomong kayak gitu, padahal saya juga begitu. Ya pokoknya gitulah. Sudah, Enggar jangan ketawa-ketawa, Dila jangan ketawa-ketawa, kalian sama aja, sama-sama nggak bermoral juga sebenarnya. Ya nggak Raka, ya nggak. Nah, dari itu kita bisa menyimpulkan bahwa memang penting sekali pendidikan, apalagi di kalangan sekarang remaja yang kayaknya memang dia sekolah tapi mereka tidak bisa menilai mana yang baik, mana yang benar, mana yang tidak benar gitu, mana yang baik, mana yang tidak benar gitu. Jadi mungkin itu saja, walaupun sedikit garing dan sedikit tidak menyenangkan mungkin, tapi ya hargai saja, saya ketawalah sedikit biar sudah, mungkin itu saja. Tapi sebelum saya tutup, saya punya pantun. Nah, jadi teman-teman bantuin saya, jadi kalian teman-teman bilang cakep ya, bantuin lah guys biar gak garing-garing amat ini. Nah, jadi pantunnya gini, jalan ke Jakarta ketemu Bu Puan Maharani, hati-hati diseruduk banteng. Dadah, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, annyeong.